Nauzubillah. Pernahkah terlintas di benak kita sebuah pertanyaan yang membuat dada terasa sesak? Bagaimana jika salat yang selama ini kita banggakan, ternyata tidak cukup menyelamatkan? Bagaimana jika sujud yang rutin kita lakukan, justru tidak membawa kita menjauh dari api neraka jahanam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ilmu langit, terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah meluangkan waktu, dan terima kasih karena hatimu memilih berhenti di sini. Percayalah, kehadiranmu di video ini bukanlah sebuah kebetulan. Ada kalanya Allah mempertemukan seseorang dengan sebuah peringatan, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyelamatkan. Bayangkan ini baik-baik, seseorang rajin salat, 5 waktu tidak pernah tertinggal, gerakan rapi, bacaan lancar, bahkan sering menjadi contoh di mata manusia. Namun ketika namanya disebut di langit, tidak ada keharuman yang naik. Yang ada justru catatan panjang yang membuat para malaikat terdiam. Nauzubillah. Inilah sebuah kenyataan pahit yang jarang dibahas. Ada golongan manusia yang rajin salat, tapi tetap berada di ambang ancaman neraka jahanam. Bukan karena salatnya salah secara fikih, bukan karena rukunnya kurang, tetapi karena salat itu berhenti di tubuh, tidak pernah benar-benar hidup di hati. Sahabat ilmu langit, salat bukan hanya tentang berdiri, ruku, dan sujud. Salat adalah janji seorang hamba untuk tunduk, patuh, dan berubah. Ketika salat hanya menjadi rutinitas, sementara hati tetap dipenuhi kesombongan, amarah, dan kebencian, disitulah bahaya mulai mengintai tanpa suara. Salat tetap dikerjakan, tetapi dosa tetap dipelihara. Sujud tetap dilakukan, tetapi kezaliman masih dianggap biasa. Yang lebih mengerikan, golongan ini sering merasa paling aman. Merasa sudah memiliki tiket keselamatan hanya karena rajin ibadah. Padahal rasa aman yang berlebihan itulah yang sering menutup pintu taubat. Allah tidak pernah butuh salat kita. Kitalah yang butuh salat itu untuk menyelamatkan diri. Namun bagaimana jika salat tidak lagi berfungsi sebagai penyelamat? Bagaimana jika salat tidak lagi mencegah keburukan? Bagaimana jika salat justru menjadi saksi atas kelalaian kita sendiri? Disinilah perenungan itu dimulai. Sahabat, pernahkah kita salat, tetapi setelah salam, hati kita tetap keras? Masih mudah meremehkan orang lain? Masih ringan menyakiti dengan kata-kata? Masih berani mengambil yang bukan hak? Jika pernah, itu bukan untuk membuat kita putus asa. Justru itu tanda bahwa Allah masih berbicara kepada kita lewat kegelisahan. Karena salat yang benar, meski pelan, pasti menggerakkan. Mungkin belum langsung bersih dari dosa, tetapi ada rasa takut, ada rasa malu, ada keinginan untuk tidak mengulang. Ketika salat tidak melahirkan rasa itu, berarti ada sesuatu yang perlu diluruskan. Dan disinilah banyak orang terjebak. Mereka mengira masalahnya ada pada jumlah salat, padahal persoalannya ada pada kehadiran hati. Allah melihat sesuatu yang tidak pernah bisa dilihat manusia. Allah melihat niat, Allah melihat kejujuran, Allah melihat apakah salat itu benar-benar menjadi pertemuan, atau sekadar kewajiban yang diselesaikan. Jika saat ini hatimu terasa bergetar, bukan karena takut semata, tetapi karena ingin memperbaiki diri, itu pertanda baik. Tuliskan angka 77 di dalam hati, atau jika kelak ingin menyalurkannya, biarkan angka itu menjadi simbol energi positif. Energi untuk kembali jujur kepada diri sendiri. Karena pembahasan ini tidak berhenti di sini. Di bagian berikutnya, kita akan menyentuh satu golongan yang salatnya rajin, tetapi maksiatnya tetap berjalan seolah salat tidak pernah terjadi. Sebuah kondisi yang sering dianggap biasa, padahal diam-diam sangat berbahaya. Dan setelah itu, kita akan sampai pada golongan terakhir. Golongan yang salatnya indah di mata manusia, tetapi kosong di hadapan Allah. Semua ini bukan untuk menghakimi siapapun, melainkan untuk mengingatkan bahwa salat bukan tujuan akhir. Salat adalah jalan menuju hati yang lebih bersih, jalan menuju akhlak yang lebih lembut, jalan menuju keselamatan yang sejati.
Jika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk salat, itu berarti Allah belum menutup pintu. Dan selama pintu itu masih terbuka, harapan selalu ada. Tetaplah di sini, biarkan pembahasan ini mengalir, karena mungkin saja ini adalah salah satu cara Allah memanggil kita pulang. Sahabat ilmu langit, jika di bagian pertama kita sudah sampai pada satu kesadaran bahwa salat bukan sekadar gerakan, maka di bagian ini kita akan masuk lebih dalam. Masuk ke satu golongan yang salatnya tidak pernah bolong, tapi hidupnya seolah tidak pernah disentuh oleh salat itu sendiri. Inilah golongan yang paling sering kita temui, bahkan bisa jadi paling dekat dengan keseharian kita. Rajin salat, tapi masih ringan berbuat maksiat. Salatnya jalan terus, dosa pun ikut berjalan tanpa rasa bersalah. Subuh ditunaikan, zuhur dikerjakan, asyar, maghrib, isya, semua lengkap. Namun di sela-sela itu, lisan masih tajam menyakiti. Hati masih penuh iri dan dengki. Perbuatan masih berani melanggar batas. Seakan salat dan maksiat berjalan di dua jalur yang berbeda, tidak pernah saling bersentuhan. Padahal Allah sudah mengingatkan dengan sangat jelas bahwa salat seharusnya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bukan sebaliknya, disinilah letak kegentingannya. Bukan karena orang ini tidak salat, justru karena dia salat, tapi salat itu tidak diberi ruang untuk bekerja di dalam hidupnya. Sahabat, salat itu ibarat cahaya. Namun cahaya tidak akan menerangi apapun jika sengaja ditutup. Ada orang yang salat, tapi hatinya sengaja dikunci. Tidak mau ditegur, tidak mau diingatkan, tidak mau berubah. Setiap kali melakukan dosa, dia berkata dalam hati, nanti juga salat. Seolah salat adalah penghapus otomatis tanpa syarat, tanpa taubat, tanpa penyesalan, tanpa niat meninggalkan. Inilah kesalahan besar yang sering dianggap sepele. Salat bukan alat tawar-menawar dengan Allah. Salat adalah pengakuan bahwa kita lemah dan butuh bimbingan. Ketika seseorang terus bermaksiat tanpa rasa takut, tanpa rasa malu, tanpa getaran di hati, itu tanda bahwa salatnya belum benar-benar diizinkan menyentuh nurani. Lebih mengkhawatirkan lagi, golongan ini sering merasa tenang, merasa masih baik-baik saja, merasa masih berada di jalur yang benar. Padahal ketenangan palsu inilah yang paling berbahaya. Sahabat ilmu langit, dosa yang paling cepat membinasakan bukanlah dosa yang disadari, tetapi dosa yang dianggap biasa. Ketika maksiat tidak lagi terasa berat, disitulah hati mulai mengeras. Dan salat yang tidak mampu melunakkan hati, bukan karena salat itu lemah, tetapi karena hati yang menolak untuk tunduk. Coba renungkan sejenak, pernahkah setelah salat, kita tetap mudah marah, tetap mudah merendahkan, tetap ringan berbuat curang? Jika iya, bukan berarti kita gagal total. Justru itu tanda bahwa Allah sedang mengajak kita bercermin. Karena salat yang benar tidak menuntut kita langsung suci. Salat hanya menuntut satu hal, kejujuran. Jujur mengakui dosa, jujur merasa bersalah, jujur ingin memperbaiki diri. Selama rasa itu masih ada, salat masih hidup. Namun jika salat sudah tidak lagi melahirkan rasa bersalah ketika bermaksiat, disitulah ancaman itu semakin dekat. Bukan ancaman yang datang tiba-tiba, melainkan ancaman yang dibangun perlahan oleh pembiaran. Sahabat, Allah Maha Pengampun. Tetapi ampunan itu selalu dibuka untuk hamba yang sadar, bukan yang merasa aman. Jika sampai di titik ini hatimu terasa tertusuk, terasa tidak nyaman, itu pertanda baik. Karena hati yang hidup memang tidak suka disentuh kebenaran. Angka 77 sering disebut sebagai simbol energi positif. Jika kamu merasa ingin mengalirkan niat baik, niat untuk memperbaiki salat dan kehidupan, biarkan angka itu hadir sebagai pengingat bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran. Karena pembahasan ini belum selesai. Masih ada satu golongan lagi yang jauh lebih halus, jauh lebih licin, dan sering tidak disadari. Golongan yang salatnya tampak indah, tertib, bahkan mengagumkan. Namun justru disitulah letak ujiannya. Di bagian berikutnya, kita akan membahas golongan yang salatnya rajin,
Akhlaknya terlihat baik, tetapi diam-diam terjebak dalam penyakit hati yang paling mematikan. Penyakit yang mampu merusak seluruh amal tanpa terasa. Tetaplah bersama Ilmu Langit, karena semakin kita mendekat ke akhir pembahasan, semakin jelas pula kemana arah salat kita sebenarnya. Sahabat Ilmu Langit, kita telah sampai di bagian yang paling sunyi namun paling berbahaya. Bagian yang jarang disadari, jarang diakui, tetapi paling cepat menghanguskan amal. Jika di bagian sebelumnya kita berbicara tentang salat yang tidak mampu mencegah maksiat, maka di bagian ini kita berbicara tentang salat yang terlihat indah, rapi, dan mengagumkan, namun diam-diam kehilangan ruhnya. Inilah golongan yang rajin salat, bahkan sangat rajin. Masjid terasa akrab, bacaan terdengar fasih, sikap tampak tenang dan terjaga. Namun ada satu penyakit halus yang menyusup tanpa disadari. Penyakit yang tidak terasa perih, tapi mematikan. Ria dan merasa paling benar. Sahabat, ria tidak selalu berbentuk pamer terang-terangan. Ria sering bersembunyi di dalam hati. Muncul saat kita merasa lebih baik dari orang lain. Merasa ibadah kita lebih layak diterima. Merasa salat kita lebih bernilai. Tanpa disadari, salat yang seharusnya membuat kita rendah hati, justru melahirkan rasa tinggi hati. Disinilah ujian itu menjadi sangat berat. Karena orang yang terjebak ria sering merasa aman, merasa sudah berada di barisan orang-orang saleh, merasa tidak perlu lagi banyak bercermin. Padahal Allah tidak pernah menilai amal dari penampilan luar. Allah melihat sesuatu yang tidak pernah bisa ditipu. Hati. Salat yang diterima bukanlah salat yang paling indah dilihat manusia, tetapi salat yang paling jujur di hadapan Allah. Sahabat Ilmu Langit, pernahkah kita merasa kecewa ketika ibadah kita tidak dipuji? Pernahkah hati terasa berat ketika kebaikan kita tidak diakui? Pernahkah ada rasa kesal ketika orang lain dianggap lebih baik? Jika pernah, disitulah ria sedang mengetuk. Dan inilah yang membuat golongan ini sangat berbahaya. Bukan karena mereka tidak beribadah, justru karena mereka beribadah, namun lupa untuk menjaga hati. Salat berubah dari penghambaan menjadi identitas, menjadi simbol, menjadi pembeda antara dirinya dan orang lain. Padahal salat yang benar selalu membuat seseorang merasa kecil. Semakin dekat kepada Allah, semakin sadar betapa banyak kekurangan diri. Rasulullah adalah manusia paling mulia, namun beliau adalah yang paling takut kepada Allah. Bukan karena kurang ibadah, tetapi karena hatinya hidup. Sahabat, salat yang menyelamatkan bukan salat yang membuat kita merasa suci. Salat yang menyelamatkan adalah salat yang membuat kita takut jika amal itu tidak diterima. Disinilah banyak orang tergelincir. Mereka menjaga salatnya, tetapi lalai menjaga niatnya. Mereka fokus pada gerakan, tetapi lupa membersihkan hati. Padahal satu penyakit hati bisa merusak seluruh amal tanpa suara. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Namun Allah memuliakan hamba yang datang dengan hati yang hancur dan penuh harap. Jika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk salat, itu bukan jaminan keselamatan. Itu adalah undangan untuk terus meluruskan niat. Karena bisa saja salat yang kita lakukan hari ini menjadi penolong, atau justru menjadi saksi. Sahabat Ilmu Langit, pembahasan ini bukan untuk menuduh siapapun, bukan untuk membuat kita saling curiga, tetapi untuk mengajak kita kembali jujur kepada diri sendiri. Apakah salat kita membuat kita lebih lembut? Apakah salat kita membuat kita lebih pemaaf? Apakah salat kita membuat kita lebih takut menyakiti? Jika jawabannya mulai mengarah ke sana, berarti salat itu masih hidup. Angka 77 sering disebut sebagai simbol energi positif. Biarkan angka itu menjadi pengingat di dalam hati, bahwa ibadah bukan tentang siapa yang paling terlihat, tetapi siapa yang paling ikhlas. Karena pada akhirnya, yang menyelamatkan kita bukanlah rajinnya salat semata, melainkan salat yang melahirkan kejujuran, kerendahan hati, dan perubahan nyata. Nauzubillah, semoga kita tidak termasuk golongan yang rajin salat, tetapi lalai menjaga hati. Semoga salat kita bukan hanya sampai di sajadah, tetapi benar-benar terangkat ke langit.
Terima kasih sudah membersamai ilmu langit hingga bagian akhir. Semoga setiap sujud kita, sekecil apapun, menjadi jalan pulang yang diridai Allah.